الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا أيها الإخوان رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Pertama, khatib berwasiat secara pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir agar kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena iman dan takwa itulah yang diharapkan sehingga ketika kelak dipanggil Allah kita digolongkan husnul khotimah. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Khutbah kali ini kami ingin menyampaikan kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau adalah salah satu nabi yang diberi kelebihan oleh Allah. Selain ilmu yang sangat luas, juga diberi kekayaan yang melimpah dan juga kekuasaan yang sangat luas. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tailani, khuyira Sulaiman bainal mal wal mulki wal ilm. Nabi Sulaiman disuruh memilih antara tiga hal. Satu, disuruh memilih harta benda. Yang kedua, al-mulk, yakni kekuasaan. Dan yang ketiga adalah ilmu, pengetahuan. Fakhtara ilmu. Lalu Nabi Sulaiman memilih ilmu. Maka ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, para jamaah, ketiga-tiganya yang ditawarkan oleh Allah itu menjadi miliknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Wa utiya al-mulk wal mulk. Ketika Nabi Sulaiman itu memilih ilmu, maka beliau menguasai rakyatnya. Bahkan tidak hanya rakyat manusia, tetapi binatang tunduk dalam kekuasaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, para jamaah, Nabi Sulaiman juga diberi limpahan harta benda. Sampai Nabi Sulaiman pernah mengumpulkan bala tentaranya untuk ingin bersedekah, memberi makan ikan di laut, tetapi ini peringatan Allah, tidak sampai 3 hari harta benda yang dikumpulkan oleh tentara dan anak buah Nabi Sulaiman itu
dan ikan itu belum kenyang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-An'am disebutkan kepada jemaah, hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketika Nabi Sulaiman pada saat berjalan dan membawa seluruh pasukannya hendak menuju kerajaan Ratu Bilqis, idza atau ala wadin naml, maka tatkala Nabi Sulaiman ada di lembah semut perempuan. Wadin naml, ada ribuan bahkan jutaan semut yang ada di lembah. Qalat, maka berkata namlatun, induk daripada semut itu berkata, ya ayyuhan naml, wahai pasukanku semut, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Wahai anak buahku, masuklah ke dalam rumah, masuklah ke dalam rongga agar kalian tidak terinjak oleh kaki-kaki kuda dan kaki-kaki tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadirin para jamaah rahimakumullah, semut berkata demikian ini adalah karena semut tunduk dan patuh terhadap kepemimpinan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Fatabassama, Nabi Sulaiman senyum. Fatabassama dhahikan min qawliha, Nabi Sulaiman mengenai berjamaah. Gemuruhnya suara semut, Nabi Sulaiman mengerti. Lalu Nabi Sulaiman senyum karena bala tentara rakyatnya yang dari semut saja itu tunduk patuh kepada. Hingga Nabi Sulaiman lalu sejenak untuk menghentikan langkahnya dan memberi kesempatan semut-semut itu bernaung di kedung atau tanah yang di tempat itu. Itulah maka Nabi Sulaiman berkata, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Hadirin, ketika Nabi Sulaiman diberi ilmu yang sedemikian ini, lalu diberikan anugerah bisa menguasai semua makhluk saat itu. Bahkan di ayat sebelumnya juga mengerti, paham bahasa burung, mantiqat thair, bahasa burung. Maka Nabi Sulaiman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa fadlullah atau fadilah Allah, keutamaan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman itu melebihi orang lain yang tidak mungkin memiliki. Sehingga Nabi Sulaiman bisa membangun Baitul Maqdis, menguasai Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman juga berdoa ingin menjadi ratu atau raja yang adil. Dan seorang pun yang diminta oleh Nabi Sulaiman, jangan sampai ada yang menguasai Baitul Maqdis. Hadirin para jamaah rahimakumullah, apa yang kami sampaikan setitik dari sekian panjangnya tentang Nabi Sulaiman itu adalah ketika
yang diminta adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pesan utama dalam khutbah pada siang hari ini. Hadirin para jamaah rahimakumullah, maka doanya Nabi Sulaiman itu hampir persis seperti doanya yang pernah diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar alaihissalam. Rabbi auzi'ni an ashkur nikmataka allati an'amta alaihi wa ala walidayya. Ya Allah, berikan kami kecenderungan. Auzi'ni itu dorongan yang besar, dorongan hati yang kuat untuk bisa mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya dan diberikan kepada orang tua. Karena Nabi Sulaiman itu adalah putra Nabi Daud, dan Nabi Daud itu mewariskan ilmu-ilmunya kepada Nabi Sulaiman. Hadirin para jamaah rahimakumullah, maka ilmu yang bermanfaat dan membawa maslahat adalah ilmu yang bisa disampaikan untuk membangun karakter manusia kepada kemaslahatan atau kebaikan. Jika orang itu menguasai ilmu bukan hanya tataran otak, tapi menghunjam sampai ke dalam hatinya, dan itulah menurut tasawuf adalah ilmu halal. Tidak hanya pengetahuan dan analisanya, tetapi bisikan dan getaran hati itulah yang bisa menundukkan manusia untuk mengikuti jejak kebaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, bersyukurlah bahwa campur tangan kedua orang tua sehingga kita sampai sedewasa ini adalah luar biasa. Bahwa kita mengingatkan kepada generasi-generasi kita bahwa jangan sampai melupakan jerih payah orang tua. Katakan orang tua kita di pelosok desanya tidak berpengetahuan, tetapi kekuatan batinnya untuk mendidik anak-anaknya sehingga menjadikan putra putrinya jauh merantau untuk menimba ilmu dan menjadi orang yang sukses. Wa an a'mala sholihan tardha. Hadirin para jamaah, kalau sudah seusia yang demikian, maka yang kita cari adalah bukan prestis atau nama. Pesan agama dalam Al-Quran ini adalah wa an a'mala sholihan tardha. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk memilih amaliyah hidup ini yang amalnya itu untuk hidup. Kalau amaliyah itu diridhoi, maka akan mendapatkan, akan menjadikan kedamaian, ketentraman, dan kerukunan, sehingga terbangun persaudaraan yang baik, yang harmonis, yang indah. Tetapi yang diambil adalah nama baik, ketenangan, maka saya yakin maka ilmu itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Wa an a'mala sholihan tardha wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, masukkan kami di usia-usia yang akhir ini menjadi orang yang soleh, orang yang cenderung untuk berbuat kebaikan. Hadirin kalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu doa ini sama, hampir sama. Ketika Sayyidina Abu Bakar di usia 40 tahun, 2 tahun lebih muda dari Rasulullah, Abu Bakar memohon kepada Rasul, ya Rasul, ajari kami cara bersyukur kepada Allah, karena kami sudah merasa lega bertemu Engkau ya Rasulullah, hingga hati kami ingin menyampaikan, mendermakan semua harta kami. Dan doanya di situ sama.
Rabbi awzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini para jemaah dua doa yang pernah disampaikan hamba Allah yang mulia. Satu karena ilmu dan kecerdasannya, lalu memiliki kekuasaan yang tak terbatas, memiliki kekuasaan yang sangat luas, tidak hanya manusia tetapi binatang untuk wajana Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang kedua adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pendamping Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa ya ayyuhal rahimakumullah ittaqullah summa istaqim. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala jami'i ashabihi minal muhajirin wal ansar wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka an na'mala shalihan tardah. Allahumma inna nas'aluka an na'mala shalihan tardah. Allahumma inna nas'aluka an na'mala shalihan tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil